Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Agung Wibowo, NPM 1704-11181. Saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Dalam pergaulan sosial, muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaatinya. Fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan kedunianya. Misal dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa. Prinsip umum muamalah yaitu kaidah fikih hukum Islam yang menyatakan pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan pendatangnya manfaat dan menghindarkan mudarat. Yang ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan, tawazun dalam pembangunan. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai adil dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Prinsip khusus muamalah yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukannya. Yang pertama, objek perniagaan halal, adanya kerelaan, pengurusan dana yang amanah. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah berupa kegiatan transaksi yang didasarkan pada riba, gharar dan takrir, tardis, tahir atau ikhtihar, bai al-najasi, mayasir dan rasiwah. Harta di dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Menurut jumhur ulama, harta yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau menyelamatkannya. Sedangkan menurut Hanafiyah, harta yaitu segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Jenis-jenis harta mutawakwin, segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syarat untuk memanfaatkannya. Gharar, harta gharar al-mutakawawin, segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syarat untuk memanfaatkannya. Harta mitsli, sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar. Tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagian atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang bisa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta kimi, harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuan pada nilai seperti binatang dan pohon. Harta istikhlak, harta sekali pakai, artinya manfaat dari perbedaan tersebut hanya bagi digunakan sekali saja. Yang pertama, istikhlak hakiki, ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas atau nyata zatnya habis sekali digunakan. Istilah yang kedua, istilah hukuki, ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan. Harta istimal, harta yang dapat digunakan berulang kali. Harta manqul, segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain. Harta harir al-maqul, segala sesuatu yang tepat, harta yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya. Akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab, pertanyaan, penerimaan, ikatan, dan kabul, pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat
yang dipengaruh kepada objek perikatan. Jadi akad adalah pertalian ijab ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain yang memberikan pengaruh kepada suatu kontrak. Rukun akad. Akad yang pertama akid, orang yang berakad. Yang kedua maqud, ya alaih adalah berbeda-beda yang akan diakadkan. Yang ketiga, madhu al-akid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Yang keempat, sihat al-akid yaitu ijab qabul. Syarat-syarat akad. Kedua orang yang melakukan akad cakap berstindak ahli tidak sah. Akad orang yang tidak cakap bertindak seperti pengampunan dan karena boros. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Jangan akad itu akan yang dilarang oleh syara. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum menjadi qabul. Macam-macam akad. Akad sahih, akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad nafis mempunyai sempurna untuk dilaksanakan. Akad-akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalalan untuk melaksanakannya. Akad mauquf adalah akad yang dilakukan seorang yang cakap bertindak hukum. Akad mauquf adalah akad yang tidak dilakukan seorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. Akad yang tidak sahih, akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Misal objek jual beli itu tidak jelas. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya yang disyariatkan adalah tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misal menjual rumah atau keadaan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual. Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Macam-macam khiyar yaitu khiyar majelis, tempat terjadinya transaksi jual beli. Khiyar syarat, penjualan atau pembelian diperoleh pengaturan perjanjian dalam masa waktu tertentu setelah akad untuk bisa membatalkan akad tersebut. Khiyar tadlis, ketika cacat barang ditutupi dengan cara menampakkan barang lain yang tidak cacat. Khiyar aib, ketika cacat barang tersebut tidak disebut oleh penjual dan baru diketahui oleh pembeli setelah berpisah dari penjual. Berakhirnya akad, berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tegangan waktu, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad disebut sifatnya tidak mengikat. Dalam akad sifatnya mengikat. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, ziyadah, berkembang, anamu, meningkatkan irtifa dan membesar. Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara batil. Jenis-jenis riba akibat utang piutang, yang pertama riba qard, riba jahiliyah. Yang kedua riba akibat jual beli, riba fadl, dan riba nasi'ah. Bunga bank adalah tabungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentasi dari uang yang dipinjamkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.